Boy, Hei. kenapa orang suka pamer, Boy? Kembali lagi di Ngaso 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Kenapa orang suka pamer ya? Karena orang ingin diperhatikan. Itu kan? Jawaban singkat dulu. Kamu suka pamer enggak? Nggak tahu ya. Tapi bagi orang mungkin nggak tahu. Gini, ada dua dulu. Ini bagus nih. Ada dua perspektif menurutku. Menurut aku sampai sejauh ini aku termasuk orang yang nggak suka pamer. Tapi mungkin bagi orang ada beberapa entah postingan atau segala macam itu pamer. Kayak contoh, ketika aku habis ngisi materi. Nah itu sih yang mau Aku, bisa betul ya, kita kena ya. Ngisi materi, terus aku share foto aku lagi ngisi. Nah, beberapa orang yang udah kenal aku pasti tahu tuh tujuanku tuh. Tujuanku ya sebenarnya cuma sekedar ngasih tahu bahwa kemarin aku lagi dapat kesempatan ngisi. Tapi beberapa teman-temanku yang lain juga berpikir, ya aku pamer gitu. Pamer seolah-olah aku bisa dan benar dalam memberi ilmuku. Makanya aku bilang setiap aku ngisi aku selalu bilang, hari ini aku ingin berbagi gitu loh. Kita share ilmu, gue bilang. Tapi aku nggak maksud menggurui. Pasti pamer niatmu ke situ kan? Ada dua bahkan. Ada dua, oke. Iya. Yang pertama dulu yang tadi. Satu pamer-pamer begitu, atau dua pamer-pamer barang. Kamu pamer barang kayaknya ya? Iya, nah itu makanya. Cupang kan pamer juga. Nah, makanya aku tuh bingung kan, kayak kemarin sempat nonton beberapa video di YouTube juga tentang Ade Armando. Iya. Yang mengatakan orang artis jangan pamer, nanti bakal ada distorsi antara masyarakat kelas atas sama menengah ke bawah. Dan aku juga nonton lagi sambungan videonya Deddy Corbuzier yang merespon dan aku sampai buka IG-nya Atta Halilintar, Raffi Ahmad sama Andre Taulani untuk ngelihat postingannya maksudnya apa sih. Iya. Tapi kalau Raffi Ahmad udah terlalu merespon sih. Nah iya, biasa-biasa aja kan. Mungkin ya agak gimana Andre Taulani. Andre Taulani sama Atta Halilintar kayak gimana? Iya tadi kayak yang penting beli uang ini dari uang sendiri. Kalau dari statementnya Deddy Corbuzier kan kemarin waktu aku nonton, dia bikin begitu nggak salah karena demand-nya ada, karena penontonnya juga ada gitu. Iya. Dan makanya kembali lagi ke satu hal lagi, apakah pamer itu melulu soal barang? Karena platform kita hari ini pamer di mana sih? Iya. Apakah misalnya aku pakai setelan yang bagus gitu ke satu tempat itu pamer? Apakah yang kedua aku posting setelanku pada hari itu ke media sosial, jadi yang mana yang pamer? Karena kita juga punya satu teman kan yang dia menunjukkan personality dirinya. Dia nggak menunjukkan barang-barang mewahnya, tapi dia dari public speakingnya, ya kan, dari gaya bicaranya, dari ilmu-ilmunya, quotes-quotesnya. Aku punya banyak teman yang begitu. Apakah itu pamer? Atau yang kedua, foto dengan iPhone yang diperlihatkan begini kan, dengan setelan yang mahal, ya kan? Itu apakah juga pamer? Kalau aku ya aku lupa nih kata-kata siapa gitu. Semua orang tuh pamer di media sosial, yang membedakan tuh cuma kadar kenorakannya aja. Deddy juga yang ngomong gitu. Iya, Deddy ya. Deddy Corbuzier. Ya cuma yang membedakan tuh norak atau enggak. Dan kalau kamu tanya norak lagi, terlalu banyak kan perspektif lagi ujung-ujungnya. Tapi masalahnya semua hal-hal yang bersifat, jadi kan gini, katanya Ade siapa? Ade Armando. Ade Armando itu kan yang ditakutkan, ada beberapa kasus di daerah-daerah di negara-negara itu yang bahaya itu si kaum bawah ini, kelas bawah itu bisa merespon ke borjuis ini untuk misalkan kesal, emosi, terus mau disakitin. Nah, tapi faktanya katanya Deddy itu kan di videonya bahwa orang-orang Indonesia ini, khususnya netizen emang suka tontonan kayak gitu yang dicari. Ya kan, ngurusi urusan hidup orang, ngurusi kekayaan orang. Kalau kita sebagai perspektif orang mengerti menurut kayak berpendidikan menurutku, dan mengerti, seharusnya kita termotivasi ya. Seharusnya ya, termotivasi. Bahwa tuh kalau aku sih, ingat kata Deddy teman kita. Dia pernah bilang tuh, waktu kita bahas tentang tahun lalu, dia bilang, nggak ada yang tahu sih intinya, niat orang. Nggak ada yang pernah tahu isi hati orang, isi kepala orang, tujuannya apa. Ya udah, salah satu cara untuk menekan itu udah nggak peduli. Tapi masalahnya kalau di Indonesia khususnya netizen, masyarakat lah, ya suka hal-hal yang berbau pamer gitu. Ya karena apa ya, di sisi lain juga Boy, kalau kamu bilang misalnya ada yang pamer mobil,
ya kan, Rolls Royce Phantom yang harganya sampai mahal, belasan miliar. Aku nggak punya kan, dan daripada aku kan juga kepo isinya apa sih. Nah, makanya aku lihat punya orang kan. Okay. Itu sih podcastnya Dedi sama yang suka naik mobil tuh siapa? Fitra Aduh, lupa. Ya, Fitra Heri. Yang itu kan? Ya kan? Baru-baru banget. Baru-baru banget aku juga nonton, ada beberapa isinya lah yang aku dengarkan di situ, dan aku sepakat aja. Karena belum tentu kita akan ada di posisi itu. Iya. Ya kan, daripada kita bingung lebih baik kita lihat. Tapi kembali lagi Boy ke jadi masalah nggak itu buat kita? Enggak sih, aku bilang. Ya udah. Ya kan? Iya, tapi apa nih? Tapi apa ya? Kamu merasa terganggu enggak dengan enggak sih? Aku merasa terganggu dengan dibahas, paham enggak? Maksudku itu menurutku sampai sejauh ini ya karena memang konsumsinya orang-orang Indonesia dan itu menurutku nggak jadi masalah. Tapi ketika dokter apa itu? Ya, dokter Ade Armando mulai membahas itu seolah-olah menjadi sebuah masalah lagi. Yang sebenarnya itu udah nggak dipermasalahkan karena kan masalah pamer, artis-artis pamer ini udah sering dibahas, Boy. Iya. Bahkan Dedi itu ngomongnya alay kan, artis-artis alay. Artis alay itu orang-orang yang mengumbar sosial media, intinya itu dia. Kalau kamu sadar, karena dulu memang udah ada pernah itu sama masalah kayak gini nih, intinya itu artis-artis suka pamer tuh dipermasalahkan. Ini kebetulan lagi happening aja lagi seperti itu. Nah, makanya aku lebih senang malah perspektif yang kedua, Win, yang bukan pamer-pamer barang. Karena kalau pamer-pamer barang ya kalau menurut kita intinya kita nggak bermasalah kan, nggak ada masalah. Lebih yang kepada tadi kamu bilang, yang kedua pamer quotes, apa ya? Pencapaian, quotes atau hard skill lah. Tapi masih bisa diperdebatkan itu termasuk pamer atau enggak. Kalau menurut aku ya, ada dua perspektif. Bisa pertama dikategorikan pamer ya mau buktikan aja bahwa aku udah sampai di tahap ini nih. Karena pada akhirnya Boy, langsung potong Boy. Kenapa akan itu? Ada tiba di satu hal yang utama sih Boy. Apa itu? Tentang pandangan kan, pandangan orang lagi tentang entah itu pamer barang atau pamer quotes gitu. Kayak seakan-akan kita tuh memakai topeng gitu. Nah, padahal kamu nggak begitu loh. Waduh, ya, aku kan? paham. Kamu nggak begitu loh sebenarnya. Karena kamu menemukan ketidaksinkronan kan. Misalkan itu lebih sifatnya personal. Ya pada akhirnya kesimpulanku satu sih, orang di media sosial untuk beberapa orang untuk berbagi keindahan aja. Entah keindahan dalam bentuk barang atau pikiran gitu. Karena mungkin dia nggak mau aja masukkan ketidakindahannya ke dalam media sosialnya. Aku nggak mungkin kan ngengkeng kayak gini tiba-tiba aku posting kan, kecuali memang lagi aneh aja, gila aku lagi timbul atau aneh-aneh aja. Tapi itu story juga. Iya kan. Tapi sekali lagi aku nggak pernah punya niatan sih untuk apa ya, menyinggung lah. Kalau pamer nggak pamer terserah orang mau bilang apa lah. Tapi yang sekarang lebih konsepku adalah menyinggung atau tidak menyinggung. Toh aku mau memposting sesuatu, entah misalnya jam, temanku sering Austin jamnya banyak banget, jangan pamer terus Win. Enggak coy, karena di sisi lain bukan menyinggung sih itu Win, berdampak atau tidak berdampak menurutku malah. Iya, terserah apapun itu. Karena enggak coy, karena aku posting begitu bakal ada yang nge-DM 2 atau 3 orang nanya, Win berapa harganya, mau dilepas enggak? Itu niatanku kan sebenarnya. Bahkan gara-gara kamu sering posting jam, salah satu teman yang sebenarnya nggak akrab hubungin kamu kan. Jadi akrab kan, jadi dia karena mau nanya pengetahuan tentang jam. Habis itu dia minta jualkan, aku aku jualkan segini nih, nanti aku ambil segini profitnya ya. Kayak gitu kan, tapi orang nggak perlu tahu. Nah, tapi aku kembali lagi Win, aku tetap mau selesaikan tuh karena tadi merasa terpotong kan. Jadi kamu bilang, aku bilang tadi yang pertama itu intinya bisa jadi juga dia memang lagi berbagi ke orang-orang, entah itu pamer atau enggak ya, berbagi bahwa pencapaiannya. Yang kedua bisa jadi juga niatnya dia adalah sebagai bahan tadi, inspirasi. Dia ingin melihatkan kepada orang-orang, aku bisa loh di tahap ini, kalian juga pasti bisa. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau itu dari sisi positif ya, seperti itu. Jadi intinya semua itu tentang perspektif sih, pandangan kayak gitu. Karena ada juga yang karena tadi Win ku bilang karena terlalu personal, terlalu dekat, ya kan? Baru kayak misalkan deh, aku aja pribadi ngenilai kamu nggak ikutinnya aku tentang postinganmu terhadap jam. Tapi aku sudah ada tuh di pikiran bahwa kalau urusan jam aku bisa tanya ke kamu. Paham nggak? Itu sesuatu bentuk positifnya. Terlepas dari aku berpikir Asun bangsat di pamer atau enggak. Terlepas dari itu ya. Kayak gitu, karena aku udah personal dekat kamu, ya udah aku akan ngambil sisi keuntungan atau sisi positif dari postinganmu itu. Karena nggak satu dua orang yang nanya pada akhirnya, Win baikin jam ini di mana Win? Ini bagusnya di mana Win? Dan tadi itu tentang barang tuh. Oke lah, kalau barang terserah lah orang memandang apa, tapi gak pencapaian Boy.
Kalau pencapaian atau sudut pandang teman-teman kita yang sering membagikan, apabila engkau, aku ngomong diriku aja sendiri ya. Iya. Nah, kalau diriku sendiri, kamu benar sih. Memang sosial media itu kita mengupayakan membagi keindahan kan. Tapi kalau aku perspektifku yang lebih kutamakan adalah aku berupaya aja. Bukan berupaya, aku kayak misalkan nggak tahu ya, lama nggak post. Ya udah aku post meskipun foto misalkan 20 tahun yang lalu misalkan ya. Nah, kayak contohnya yang baru-baru kemarin aku post, yaitu setelah lama COVID, nggak pernah ngisi materi, terus tiba-tiba diundang ngisi materi di sebuah pesantren. Ya, menurutku, senang banget gitu loh. Ya udah aku share. Niatnya itu ya tergantung orang mandang apa. Kalau aku pribadi cuma mau share aja, paham nggak? Makanya aku dulu pernah tuh Boy ya, Ari pernah bahas tentang perlu nggak feed itu diatur segala macam. Aku sampai detik ini termasuk orang yang kekeh bahwa itu kembali ke perspektif orang masing-masing, ke hak individu. Kayak misalkan aku mau share di sosial mediaku, hakku adalah share itu, suka nggak suka itu ada responmu, ya kan? Kayak gitu aja sih kalau aku, simpel itu. Jadi kesimpulan satu sih yang mau kutanyakan, ini mungkin jadi poin terakhirnya, definisi pamermu tuh apa sih? Definisi pamer menurutku ya, iya. Pamer itu aku nggak nemu sih, Win, karena aku nggak pernah merasa orang-orang yang berbagi di sosial media minta barang atau pengetahuan itu pamer. Kalau definisi pamerku sekarang pada akhirnya aku nemukan sih, Boy. Aku mungkin masih bias gitu. Memperlihatkan sesuatu dengan maksud untuk seakan-akan lebih tinggi daripada orang lain. Untuk menyinggung perasaan orang lain. Tapi itu kan bisa jadi cuma pandangan. Makanya niatanku, kalau niatanku sudah ku awali dengan kalimat itu pamer menurutku. Tapi kalau makanya kamu bilang bias tadi ya? Ya, kalau aku hanya menyampaikan ke media sosial atau ke khalayak umum tentang sesuatu hal yang aku miliki atau sudut pandang yang aku miliki ke orang-orang sekitar tanpa punya niatan untuk meninggikan diriku di hadapan orang lain, itu menurutku berbagi atau berbagi kesukaan, berbagi keindahan. Ya silakan aja diperdebatkan lagi tentang definisi pamer itu, karena nggak ada habis-habisnya sih. Namanya definisi bias. Iya, karena ini sebenarnya kita ini masih berkutat di substansinya apa ya, pengertian. Iya, karena kalau bahas dampak segala macam itu kan jauh lagi tuh. Makanya kalau mau buka di HP, di Google, di KBBI pun kamu bisa dapatkan artian pamer, tapi apakah sesempit itu? Iya, benar. Ya kan, pengertian itu. Walaupun sebenarnya bisa sih. Iya. Tapi aku berusaha untuk tidak gunakan definisi sesempit itu karena ini terlalu luas nih, pamer. Nggak ada yang pernah tahu lah nih orang. Nah, keren tuh hari ini, senang aku, bagus pembahasan. Iya. Oke, dadah, terima kasih.